Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Alfred F. Bertinanto dan teman saya Ferdian Wangsa akan menjelaskan mengenai manfaat matahari pagi, di mana kami harap dari penjelasan kami ini dapat membantu teman-teman agar lebih mengerti lagi mengenai manfaat matahari di pagi hari. Di bawah matahari namun tetap kekurangan. Di negara tropis seperti Indonesia, kita sering berpikir kalau kekurangan sinar matahari itu mustahil. Namun, ahli gizi UGM, Dian Caturini Sulistyo Ningrum menyebutkan permasalahan defisiensi vitamin D yang kebanyakan muncul di negara empat musim, juga terjadi di negara-negara tropis seperti Indonesia. Dampaknya terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti mudah lelah, kualitas tidur yang menurun, depresi, dan bahkan munculnya masalah tulang pada usia relatif muda. Padahal berjemur selama kurang lebih 15 menit di pagi hari dapat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat matahari pagi. Produksi vitamin D. Paparan sinar matahari yang cukup dapat meningkatkan kadar vitamin D di tubuh kita. Vitamin D mempunyai banyak manfaat bagi kita seperti menjaga kesehatan tulang, mencegah kanker, dan meningkatkan imun tubuh. Meningkatkan kualitas tidur. Dengan matahari pagi, kita dapat merangsang produksi hormon serotonin di tubuh kita. Serotonin merupakan prekursor bagi hormon melatonin yang berperan sebagai pengatur pola tidur. Mencegah depresi. Melalui serotonin yang diproduksi melalui matahari pagi, kita juga dapat meningkatkan suasana hati, menjaga kestabilan emosi, dan memberikan rasa tenang sehingga dapat membantu mencegah depresi. Agar manfaat matahari pagi maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu durasi selama 10-20 menit. Waktu terbaik adalah di jam 9 pagi sampai 10 pagi, lokasi yang terpapar sinar sinar tanpa ada halangan apapun, tanpa sunscreen, dan dilakukan 2-3 kali seminggu. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Sekarang kita mau bahas mitos dengan fakta. Nah, seperti yang tadi si Ferdi bilang itu, kalau kena paparannya harus tanpa terhalang apapun. Dimana kalau kita kena matahari di balik kaca itu udah cukup, itu mitos teman-teman. Jadi itu salah. Jadi faktanya yang benar, kaca itu memblokir sebagian besar UVB yang dibutuhkan untuk sintesis vitamin D. Di mana UVA ini tetap menembus kaca dan tetap bisa merusak kulit, teman-teman. Lalu mitos yang selanjutnya itu tinggal di Indonesia pasti nggak kekurangan vitamin. Itu juga salah, teman-teman. Di mana studi dari UGM ini menemukan di mana prevalensi defisiensi sangat tinggi pada remaja di Yogyakarta. Lalu mitos yang ketiga itu semakin lama berjemur itu semakin baik. Itu salah besar juga, teman-teman. Jadi pas indeks UV itu sedang tinggi, proteksi itu sangat diperlukan untuk merusak sorry, untuk mencegah kerusakan kulit seperti memakai sunscreen. Lalu selanjutnya adalah indeks playbook di mana aturan aman dan efektif. Oke. Pertama itu ada namanya shadow rule, di mana bayangan itu lebih panjang dari badan. Di mana artinya paparan UV ini lebih rendah. Sedangkan kalau bayangan lebih pendek, itu artinya UV itu lebih tinggi dan eh, disarankan untuk mencari tempat yang teduh agar terproteksi. Nah, ada juga UVI 0 sampai 2 di mana aman untuk aktivitas luar. Jadi, kalau targetnya top up vitamin D, jadi itu tuh cukup untuk paparan singkat karena eh sorry, maksudnya paparan singkat di area kecil kulit lalu tetap pakai proteksi jika lanjut di luar. Lalu UV 3 sampai 5. Ini batasi paparan. Disarankan pakai sunscreen SPF 30+, topi, kacamata, lengan panjang. Jadi kita harus hindari dekat di tengah hari ini. Lalu UV 6 sampai 7. Ini sangat diutamakan untuk proteksi. Jadi bila tubuh butuh vitamin D, pertimbangkan diet atau suplemen, bukan memperpanjang jemurnya. Lalu untuk UV lebih dari 8, ini sangat harus dihindarin. Jadi kita harus prioritaskan untuk berteduh dan memakai pelindung serta SPF yang lebih eh, tinggi lagi. Oke, selanjutnya adalah matahari pagi yang tidak cukup. Jadi gunakan opsi diet atau suplemen jika waktu luang kita sangat dikit, di mana jatuhnya itu saat UV-nya saat tinggi. Di mana AAD ini tidak menyarankan berburu sinar demi vitamin D. Lalu selanjutnya itu polusi udara atau awan tebal memangkas UVB yang efektif, sehingga sintesis vitamin D itu sangat berkurang. Lalu kita juga disarankan untuk lebih banyak di dalam ruangan, berpakaian tertutup, atau jika ada riwayat kanker kulit atau foto sintesis
sensitivitas, jadi kita harus prioritaskan proteksi dan penuhi vitamin D dari asupan saja. Nah, di mana patokan asupan vitamin D-nya sendiri itu adalah kurang lebih 600 IU per hari untuk usia 1 sampai 70 tahun dan 800 IU per hari untuk usia lebih dari 71 tahun ke atas. Nah, jadi kita pertimbangkan cek darah dan konsultasi bila kita mencurigai adanya defisiensi vitamin D di tubuh kita. Lalu selanjutnya itu populasi khusus dan peringatan, di mana pertama itu bayi. Jadi bayi itu sangat sensitif, teman-teman. Di mana kita harus fokus untuk proteksi bayi dari sinar UV, lalu konsultasi kalau perlu ke konsultasi ke yang ahli sumber vitamin D. Lalu kulit sangat cerah, riwayat kanker kulit, dan imunosupresi itu kita harus mengutamakan proteksi yang penuh, di mana penuhi vitamin D dari diet ataupun suplemen. Jadi bukan dari berjemur. Lalu untuk kulit yang lebih gelap dan pakaian tutup ataupun lansia, produksi vitamin D ini kulit lebih rendah, sehingga resiko defisiensi lebih tinggi. Jadi kita harus pertimbangkan untuk pemantauan 25 OH vitamin D. Lalu selanjutnya itu lingkungan berpolusi, di mana ini peluang defisiensi sangat meningkat karena UVB-nya sangat berkurang. Lalu protokol praktis selama 14 hari. Tujuannya itu adalah untuk cukup vitamin D tanpa sunburn. Terus juga bisa meningkatkan mood agar lebih stabil dan tidurnya lebih tertata. Jadi di sini kita sarankan untuk hari pertama itu kita catat jam tidur, lalu energi dan mood baseline-nya. Kalau perlu kita nginstal aplikasi yang menyediakan informasi mengenai UV index. Lalu untuk hari kedua sampai hari keempat kita cari UV dari range 0 sampai 2 di pagi. Lalu paparan singkatnya itu kurang lebih ya 10 sampai 15 menit di area kecil kulit. Lalu lanjutkan dengan proteksi seperti sunscreen. Lalu untuk hari kelima sampai hari ketujuh itu kalau UV 3 sampai 5 eh, kurangin durasi, terus pakai SPF 30 plus juga. Lalu pakai topi dan pakai kacamata. Serta kalau bisa agar lebih baik tambahkan dengan jalan pagi. Lalu untuk hari ke-8 sampai ke-10 itu kita harus rapikan hygiene cahaya malam. Lalu redupkan layar 1 sampai 2 jam sebelum kita tidur untuk menjaga melatonin kita. Lalu untuk hari 11 sampai 14 kita melakukan evaluasi apa yang udah kita lakuin selama 2 minggu terakhir. Jika akses UV rendah atau faktor risiko defisiensi ada, pertimbangan untuk minum vitamin 600 IU atau sesuai dengan saran dokter. Ini referensi-referensi yang kita pakai untuk penelitian ini. Sekian, terima kasih.